Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kuliah online tentang fikih keluarga milenial yang di-host oleh PSI, Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Oke, kita akan berbicara tentang fikih keluarga milenial karena ini tema yang diberikan oleh panitia kepada saya. Oke, tujuannya apa sebenarnya? Kita belajar tentang fikih keluarga milenial. Jadi ini kita harapannya Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia mengadakan sekolah pemikiran Islam ini, harapannya begitu teman-teman mengikuti sekolah pemikiran Islam ini, khususnya tentang fikih keluarga milenial, maka teman-teman akan mengetahui, mengerti dan memahami tentang hukum keluarga milenial. Karena apa? Karena saat ini banyak terjadi hal-hal yang tidak terduga atau hal-hal yang dulu belum ada. Karena kemajuan teknologi, kemajuan zaman, maka ada hal-hal baru yang muncul dan itu perlu hukum, perlu disikapi dengan sesuatu yang bijaksana. Nah, seperti kuliah biasanya ada beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan tema-tema. Jadi karena kuliah sekolah pemikiran Islam keluarga milenial ini ada 4 pertemuan, maka saya bagi beberapa pertemuan dengan 4 tema. Yang pertama, misalnya tema pertama kita prolog tentang keluarga milenial, apa itu fikih keluarga milenial, dan juga hak-hak dan kewajiban suami istri. Jadi biar jelas, suami itu kewajibannya apa, istri apa. Kemudian pertemuan kedua tentang hukum keluarga di negara-negara muslim dan problematikanya. Nah, ini penting sebagai dasar bahwa pengetahuan bahwa masing-masing negara muslim itu mempunyai model hukum keluarga yang berbeda. Jadi hukum keluarganya berbeda. Misalnya hukum keluarga di Indonesia itu cenderung kemana? Hukum keluarga di Turki itu cenderung kemana? Hukum keluarga di Iran cenderung kemana? Ini beda masing-masing. Jadi kalau melihat kategorinya Thohir Mahmud ya, dalam bukunya itu dia berpendapat bahwa reformasi atau model reformasi hukum keluarga di negara-negara muslim itu terbagi 2 misalnya. Jadi ada yang pertama dia menyebut intra-doctrinal reform, yaitu reformasi hukum keluarga yang menggunakan hukum-hukum fikih yang ada. Jadi dia intra-doctrinal reform. Reformasinya menggunakan hukum-hukum fikih yang ada. Bagaimana hukum-hukum fikih yang ada itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat di situ, dan itu yang digunakan. Misalnya masyarakat Asia Tenggara ini secara fikih lebih cocok menggunakan mazhab Syafi'i, sehingga kemudian mazhabnya Syafi'i Asia Tenggara. Afrika, Libya, Maroko, Tunisia, Aljazair, itu mereka menggunakan mazhab Maliki. Jadi mazhab fikihnya Maliki. Jadi ketika mereformasi hukum-hukum keluarga khususnya, maka menggunakan mazhab Maliki. Mengapa? Karena dirasa mazhab Maliki yang lebih cocok bagi mereka. Nah, ini contoh. Jadi reformasi intra-doctrinal reform itu reformasi hukum keluarga dari sisi fikih, yaitu menggunakan fikih, hukum-hukum fikih yang sudah ada. Jadi mengambil pendapat-pendapat ulama yang sudah ada. Beda dengan model kedua, misalnya extra-doctrinal reform, itu
adalah ijtihad atau reformasi hukum keluarga, sudah tidak menggunakan fikih-fikih klasik yang ada, tapi menggunakan instrumen lain. Misalnya ijtihad-ijtihad kontemporer, yang mana para ulama fikih dulu itu sudah belum berpendapat seperti itu, tapi kemudian berdasarkan ijtihad saat ini akhirnya dilahirkan suatu pendapat yang berbeda dengan ulama zaman dulu. Misalnya apa? Reformasi hukum keluarga di Turki dan Tunisia yang melarang poligami. Ya, kalau menurut mazhab 4, poligami itu boleh. Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Tapi para ulama di Turki dan di Tunisia misalnya, saat itu ketika membuat hukum keluarga, mereka memutuskan untuk kemudian tidak membolehkan poligami. Nah, ini ijtihad, model ijtihad yang sudah berubah dan berbeda dengan ulama fikih yang ada, atau pendapat-pendapat ulama yang sudah ada. Nah, ini contoh extra doctrinal reform. Nah, maka nanti perlu kita pelajari lebih jauh lagi di pertemuan kedua tentang hukum keluarga di negara-negara muslim dan problematikanya. Karena apa? Karena semuanya ada problematika masing-masing. Nah, kemudian pertemuan ketiga kita akan belajar bersama tentang problem dan solusi fikih milenial. Jadi sekarang fikihnya udah milenial. Para ulama yang dulu tidak membahas sekarang muncul sekarang ini. Ya meskipun dulu sudah pernah dibahas, tapi ada sekarang yang muncul baru. Nanti saya sebutkan. Misalnya kita nanti yang kita bahas tentang KDRT. Ya, kalau KDRT zaman dulu juga sudah ada. Poligami, poliandri, ini problem fikih dan solusinya apa? Kemudian saat ini misalnya yang dulu tidak ada sekarang ada, itu robot misalnya, AI. Itu sekarang di dunia modern milenial saat ini sudah ada orang yang kemudian menciptakan robot, tapi robotnya itu adalah robot set. Jadi robot pasangannya kemudian adalah robot. Nah, ini fikih milenial harus menjawab, apakah kemudian kalau orang berhubungan dengan robot yang kemudian robot set itu kemudian disebut zina atau tidak misalnya? Apakah perlu kemudian akad biar kemudian ini legal, tidak disebut zina atau tidak disebut masturbasi, kemudian ini diakadkan, akad dengan robot perempuan misalnya begitu. Ya, ini perlu dibahas menurut saya, karena dulu tidak ada tapi sekarang ada. Nah, kemudian pertemuan terakhir nanti kita akan membahas tentang penyimpangan seks dalam keluarga. Kalau orang zaman dulu perilaku seksnya masih biasa. Sekarang karena teknologi, juga karena adanya internet, dunia sudah global, maka penyimpangan seksnya juga muncul. Seperti tadi saya katakan robot misalnya, itu dalam tanda kutip orang bisa mengatakan penyimpangan seks. Bagaimana fikih menjawab? Kemudian alat-alat bantu seks bagi laki-laki, bagi perempuan, itu boleh tidak? Nah, itu penyimpangan seperti itu salah satunya, atau penyimpangan yang lain. Meskipun dulu juga sudah dibahas, misalnya kemudian anal seks, kemudian oral dan sebagainya. Nah, itu perlu kita bahas dan perlu diterangkan sehingga teman-teman semua bisa paham, oh ternyata ini nggak boleh, ini boleh gitu. Nah, itu perlu diterangkan kepada teman-teman semuanya. Nah, oke. Kita ke tema yang pertama, yaitu tentang keluarga milenial. Tema pertama adalah hak dan kewajiban istri. Jadi kalau kita berbicara tentang kewajiban suami, maka itu berarti hak istri. Dan kalau kita berbicara tentang kewajiban istri, itu berarti hak suami. Nah, ini sebenarnya
kewajiban suami atau hak istri ini ada banyak, cuman saya ringkas saja menjadi 5. Yang pertama adalah menafkahi lahir istri. Ini nafkah lahir pada istri, atau kalau mau digabung ya nafkah lahir dan nafkah batin. Seorang suami begitu dia sudah menikahi seorang perempuan, maka kemudian dia berhak atau dia wajib untuk menafkahi lahir maupun batin. Wah, lahir, oke, lahir, nafkah lahir ini apakah patokannya seperti apa? Masing-masing berbeda patokan. Artinya bisa jadi si A itu menafkahi 1 bulan 10 juta itu kurang, sama si B kemudian malah berlebih. Artinya apa? Artinya memang beda masing-masing, jadi disesuaikan. Jadi kalau dalam hubungan suami istri kemudian antara minkum, jadi masing-masing kerelaannya dan kemampuannya seperti apa, tetapi kewajiban itu ada. Maka dalam kewajiban suami adalah kewajibannya menafkahi istri. Masalah nominal dan kuantitasnya itu berbeda masing-masing, tapi kewajiban yang pertama adalah menafkahinya. Nah, ini yang pertama. Dan menafkahi, yang kedua menafkahi batin. Nafkah batin ini penting. Tapi misal sekarang orang bekerja LDR ya, berbeda, suami di satu kota kemudian istrinya di kota lain, atau salah satunya menjadi tenaga kerja di luar negeri. Nah, ini nafkah batinnya bagaimana? Nah, ini nafkah batinnya bisa kesepakatan, artinya apa? Artinya misal keduanya rela dan ridho, mas tidak apa-apa saya dinafkahi batin 2 bulan sekali baru ketemu, asalkan rela nggak apa-apa, atau setahun sekali asalkan rela nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Atau misalnya sekarang karena eranya sudah digital, misalnya kemudian by phone gitu, by phone. Nah, ini nanti masuk ke tentang problem dan juga problematika fikih milenial adalah seks dengan cara berjauhan. Ini penting. Maka langsung ada yang tanya, bagaimana itu kalau seks dengan seks tapi dengan virtual, boleh tidak gitu? Saya tanya dengan siapa dulu gitu. Nah, kalau dengan istri begitu, kalau dengan istri ya virtual ataupun tidak virtual ya boleh saja gitu, silahkan. Tapi kalau dengan orang lain lah itu masalah, ini masalah, problemnya di situ. Oke, selanjutnya menggauli istri dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Maka nggak boleh kekerasan dalam rumah tangga, KDRT tidak boleh. Islam memberikan solusi, misalnya sampai kemudian memang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga itu, maka kemudian solusinya adalah perceraian. Abghadul halal 'indallah wat talaq. Jadi talak itu boleh, tapi itu tidak disenangi oleh Allah. Halal tapi tidak disenangi. Mengapa tetap dalam suatu pernikahan tetap dikasih emergency exit, yaitu perceraian? Karena apa? Khawatir kalau misalnya tidak ada perceraian, sementara kehidupan rumah tangga itu sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan, terjadinya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini untuk mengantisipasi, misalnya sudah tidak cocok sama sekali, daripada dilanjutkan terjadi KDRT, ya sudah cerai. Tapi misalnya masih bisa dilanjut, ya lanjut begitu. Nah, itu solusi sebenarnya oleh Allah. Tetapi kalau misalnya bisa bertahan,
Tetapi kalau bisa bertanya lanjut gitu. Nah, tapi kewajiban suami itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, tetap digauli dengan yang baik, dengan cara yang baik, tidak boleh ada kekerasan. Nah, selanjutnya kewajiban seorang suami adalah menjaga aib istri dan juga membimbingnya. Ini penting. Jadi menjaga aib itu karena barang siapa menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, yang seperti itu. Apa yang ada sama istri itu tidak boleh kemudian diceritakan kepada orang lain, hatta sampai hal-hal pribadi misalnya. Jadi nggak boleh Anda punya istri kemudian menceritakan kegiatan ranjangnya kepada orang lain. Loh, itu nggak boleh, itu aib. Loh Pak, kan saya menceritakannya ini yang positif-positif. Wah, istri saya mantap, satu malam bisa 2 kali 4 kali misalnya. Iya, jadi yang dikategorikan aib itu tidak selalu hal-hal yang negatif. Jadi istri bisa 3 kali 4 kali misalnya begitu, atau pasangannya suaminya bisa 2 kali 3 kali, itu dikatakan aib. Mengapa? Aib itu adalah sesuatu yang harus ditutupi. Jadi kalau sudah hidup dalam suatu rumah tangga, maka harus ada hal-hal yang ditutupi, itu namanya aib. Nah, hal-hal yang harus ditutupi itu tidak selamanya juga negatif. Kadang ada hal-hal yang positif tapi juga harus ditutupi. Mengapa? Karena kalau dibuka diketahui orang lain itu menjadi negatif. Nah, misalnya tadi urusan ranjang begitu. Urusan ranjang Anda berbahaya misalnya, kemudian itu kan positif sebenarnya, suaminya itu strong, istrinya strong, itu positif. Tapi kemudian ketika Anda cerita kepada orang lain, Anda laki-laki misalnya, kemudian cerita kepada temannya yang laki-laki di kantor, wah istri saya mantap, satu malam bisa 3 kali 4 kali begitu, hot dan sebagainya. Itu kan sifat positif dari istri sebenarnya, tapi menjadi aib. Mengapa? Karena kalau diceritakan orang lain menjadi masalah. Mengapa? Ya itu memang positif tapi dikatakan aib, sebab ketika diceritakan pada orang lain teman Anda yang diceritain itu, karena sudah Anda ceritain kemudian ada imajinasi macam-macam, suatu saat kalau bertemu istri kemudian bisa berimajinasi macam-macam. Nah, sehingga kemudian dikatakan itu aib. Oleh karena itu ada hal-hal meskipun positif tapi jangan diceritakan pada orang lain. Nah, itu aib. Nah, selanjutnya membimbing. Ya, membimbing. Kemudian selanjutnya adalah tugas kewajiban istri kepada suami atau juga hak suami terhadap istri. Apa ini? Hampir sama, mentaati suami. Nah, ini wajib, ini seorang istri wajib mentaati suami. Jadi kalau surganya suami, surganya istri itu ada pada ketaatan pada suaminya. Sehingga Nabi mengatakan, man sholat wa shomat wa ta'at li zawjiha faqala Allah ta'ala udkhulil jannah. Jadi kalau seorang perempuan yang kemudian dia puasa, dia sholat, rajin sholat, dan dia taat kepada suaminya, fadkhulil jannah, Allah kemudian berkata kepada dia, maka masuklah kamu kepada surga dari pintu manapun gitu. Nah, ini nih sehingga sebagai dasar bahwa seorang istri itu harus taat kepada suami, kemudian menjaga dirinya dan harta suaminya. Nah, ini penting. Seorang istri harus bisa menjaga dirinya, jadi dirinya dijaga dan juga harta suaminya. Nggak boleh ketika ada suami kemudian dia bisa menjaga diri, tapi ketika ditinggal pergi oleh suaminya maka hartanya hilang atau kehormatannya sendiri hilang. Nah, ini tidak, dia harus bisa menjaga dirinya dan juga kehormatan suaminya dan memenuhi kebutuhan batin suami.
menjaga aib suami. Nah, ini beberapa hal yang penting diperhatikan dalam perkuliahan kali ini, pertemuan pertama ini. Kalau ada beberapa hal yang perlu ditanyakan dan kita diskusikan, monggo kita persilahkan. Terima kasih. Sementara prolog saya ini sebagai pemantik saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya akan menjawab salah satu pertanyaan. Apakah seorang suami begitu sudah menikahi istrinya, maka istrinya itu menjadi milik dari suaminya, sehingga apapun yang dilakukan itu menjadi hak suami. Semua tubuh istri juga menjadi hak suami. Oke, saya jawab. Ini pertanyaan yang menarik ini, karena berkaitan dengan apa arti akdun nikah. Jadi begini, ini filosofi awalnya adalah kalau Imam Hanafi itu mengartikan akdun nikah atau akad nikah itu adalah akad ketika seorang laki-laki dan perempuan mengadakan akad nikah, maka akad di situ kalau Imam Abu Hanifah adalah akdul ibahah. Makna akadnya adalah akdul ibahah atau akad pembolehan. Artinya apa? Artinya seorang laki-laki ketika akad nikah dengan seorang perempuan, maka akadnya itu adalah akad menjadi halal atau akad pembolehan seorang laki-laki menyentuh perempuan, seorang laki-laki menggunakan atau seorang laki-laki menggunakan kelamin perempuan dalam tanda kutip ya. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya sebenarnya kelamin perempuan itu atau farji seorang wanita itu ketika sudah akad nikah maka tetap menjadi milik perempuannya. Tetapi seorang suami hanya diperbolehkan, makanya akdul ibahah itu akad membolehkan, diperbolehkan untuk memanfaatkan dan menggunakannya, tetapi sebenarnya farjinya atau kelaminnya tetap milik istrinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ketika farjinya itu tetap menjadi milik istrinya, maka tidak boleh, seorang suami tidak boleh melakukan apapun terhadap farji itu kecuali atas izin dan kesepakatan istrinya. Karena apa? Karena itu bukan miliknya, hanya akad diperbolehkan untuk menggunakan dan memanfaatkan. Jadi bukan milik, ini bukan akad pemilikan. Nah, jadi begitu. Jadi maka kalau Abu Hanifah ya harus ada izin istri. Misalnya istri suatu saat diajak berhubungan dengan suami, kok dia punya alasan untuk menolak, misalnya karena sakit atau karena tidak mood dan sebagainya, boleh menolak. Nah begitu, boleh. Tetapi berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, akdun nikah itu artinya adalah akdut tamlik atau akad kepemilikan. Jadi kalau ada seorang suami atau seorang laki-laki sudah menikahi seorang istri atau seorang perempuan, maka kemudian badannya atau kelaminnya itu menjadi milik suaminya. Begitu sudah dibayar, ada akad dan ada mahar, maka kelamin atau farjinya seorang istri itu menjadi milik suaminya. Karena menjadi hak milik, maka kemudian implikasinya adalah ketika suami menginginkan kapanpun, dimanapun, dan saat bagaimanapun, maka istri harus mengikuti. Mengapa? Karena ini milik suami, sudah menjadi hak milik. Jadi misalnya saya punya bolpen begini, ini bolpen milik saya, bukan hak pakai ya. Karena ini milik saya, akdut tamlik, maka saya patahkan sekalipun itu nggak apa-apa. Nah, berbeda kalau bolpen ini adalah hak pakai.
Kalau ini hak pakai, saya nggak boleh mematahkan, tapi hanya boleh dipakai saja. Nah, begitu. Nah, ini jawaban saya. Jadi itu dasar kemudian para ulama berbeda di situ di masalah tentang penafsiran akad nikah, sehingga kemudian memberikan implikasi fikih yang berbeda pula ketika seorang suami misalnya menginginkan berhubungan seksual kepada istrinya karena perbedaan penafsiran tentang akad tadi. Oke, terima kasih. Yang lainnya monggo. Oke, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya tentang bagaimana pendapat Bapak tentang orang yang jomblo. Nah, ini rupanya yang nanya ini jombloan dan jomblowati ini. Nah, sekarang begini, jomblo Anda itu apakah karena pilihan atau karena tidak laku? Jadi dibedakan itu. Nah, Rasulullah, kalau Rasul itu dalam hadisnya an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka falaisa minni, bukan dari golonganku. Nah, kalau kita ingin menyempurnakan agama, teman-teman semua mau menyempurnakan agama dan juga melaksanakan sunnah Rasul, ya menikah. Tapi bagaimana kalau misalnya karena demi ilmu pengetahuan kemudian tidak menikah? Nah, itu pilihan. Jadi itu pilihan, dan itu pernah dilakukan oleh ulama-ulama hebat zaman dulu. Jadi dalam kitab Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina Atharun Ilma 'alan Nikah, karangan Syekh Abdul Fattah Abu Gudah, itu dia menceritakan bahwa sebenarnya ada banyak ulama-ulama dalam Islam itu yang menjomblo. Wah, ini ulamanya keren, yang tidak main-main. Misalnya saya menyebutkan ada Imam Nawawi, Muhyiddin An-Nawawi. Jadi kalau kita mengatakan mazhab Syafi'i, itu yang melanjutkan mazhab Syafi'i yang menyebarkan ada dua murid terbesar, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, ini Imam Nawawi ini tidak menikah, karangannya banyak, tidak menikah, hari-harinya disibukkan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian kita bisa menyebut lagi termasuk ulama Uzab, yaitu At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Ini kita melihat, kita sering membaca tafsir At-Tabari misalnya. Ini karangan beliau ahli tafsir, ahli sejarawan, Tarikhul Umam wal Mulk misalnya, itu berjilid-jilid itu. Beliau tidak menikah. Wah, kemudian ada yang lain, misalnya Ibnu Taimiyah, karangannya ada yang mengatakan sampai 500 judul. Beliau juga tidak menikah. Ada pengarang Al-Kashaf, tafsir Al-Kashaf, yaitu Imam Zamakhsyari misalnya. Itu termasuk dari al-ulama al-uzab juga, orang-orang yang ulama-ulama yang jomblo. Nah, mengapa mereka memilih jomblo? Nah, itu pilihan. Jadi ada ulama-ulama yang memilih untuk jomblo atau tidak menikah karena hidupnya disibukkan untuk ilmu pengetahuan. Nah, saya sempat baca sebuah teks ketika Imam Ibnu Jarir atau Bari ditanya oleh santri-santrinya, "Wahai Syekh, mengapa Anda tidak menikah?" Padahal kalau bahasa orang sekarang ya eman-eman, orang alim harusnya paling bagus kan punya keturunan, sehingga keturunannya alim juga, sehingga bisa mewarisi ilmu ayahnya. Tapi beliau tidak menikah, sehingga tidak punya anak. Nah, ketika ditanya, Imam Tabari mengatakan, "Aku takut ketika aku menikah, maka aku sudah tidak bisa menyibukkan diri lagi dengan ilmu pengetahuan." Wah, ini scientist minded gitu. Jadi pikirannya karena demi ilmu. Tapi nggak apa-apa, itu pilihan. Mengapa beliau sampai berpendapat begitu? Karena ini ada pepatah di Arab itu mengatakan begini, "Dzubihal ilmu baina
afkhadhin nisa gitu. Ini kalau diterjemahkan apa ya? Ini pepatah, ya nggak tahu pepatahnya ini benar atau tidak, bisa benar bisa juga tidak gitu. Tapi ada pepatah begitu, dzubihal ilmu baina afkhadhin nisa. Jadi ilmu itu akan terpotong, ilmu itu akan tersembelih, akan hilang di antara dua paha wanita. Nah, ini ada pendapat syair-syair begitu. Itu sehingga banyak ulama kemudian yang milih jomblo. Nah, tapi ini pilihan. Saya katakan ini pilihan. Kalau Anda mau ngikutin jomblo, misalnya, ya silahkan. Tapi harus bisa seperti Imam Nawawi, harus bisa seperti Ibnu Jarir at-Tabari misalnya, seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah karangannya ada yang mengatakan sampai 500. Anda jomblo tapi karangannya 500 buku, nggak apa-apa. Anda jomblo tapi karangan bukunya 100 lebih kayak Imam Nawawi, ya nggak apa-apa. Itu sumbut, bahasanya sumbut dengan jomblonya. Tapi ini sudah jomblo, tidak nikah, jomblo, karangannya nggak ada, lagi mana? Kalau beliau-beliau itu nggak menikah tapi sumbut, konsekuen. Karena untuk ilmu pengetahuan, santrinya banyak, muridnya banyak, karangannya banyak. Itu kemudian amal jariahnya di situ. Nah, kalau kita misalnya sudah tidak menikah, sudah tidak punya karya, kemudian tidak menikah, berarti tidak punya anak. Nah, amal jariahnya di mana nanti? Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin gitu. Seorang laki-laki, seorang anak Adam itu kalau meninggal putus amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, ilmun yuntafa'u bih, wa waladin sholihin yad'ulah. Ya paling tidak kalau nggak nikah, waladin sholihin yad'ulah nggak ada. Kemudian tidak ngarang buku lagi, ilmu yuntafa'u bih nggak ada lagi. Ya paling tidak ya sedekah jariyah. Sudah begitu, sudah tidak menikah, tidak punya karangan buku, tidak ngajar, tidak sedekah jariyah lagi. Nah, ini susah ini. Makanya gunanya kemudian kita menikah dan kemudian punya anak itu adalah, misalnya kita tidak menjadi pengajar, ilmu yuntafa'u bihnya itu nggak ada, paling tidak anak kita mendoakan. Akan begitu, anak kita yang mendoakan. Nah, tapi kalau bisa tiga-tiganya bagus, punya anak yang mendoakan, mengajar juga, atau paling tidak menularkan ilmu yang kita punya, kemudian juga sedekah jariyah. Sudah ada amalan yang kemudian akan menolong kita. Oke, teman-teman semuanya, kayaknya untuk sementara sampai di sini ya, sudah mau adzan zuhur. Terima kasih. Kita bertemu di pertemuan yang kedua, fikih keluarga milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.